firman-Mu dengan segenap hati. Karena tujuan hidup kami adalah untuk menyenangkan hati-Mu, Yesus. Haleluya. Thank you, Jesus. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang berita-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Renungkan firman-Mu. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan, malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan pertolongan Tuhan, sehingga pada malam hari ini kita masih boleh ada, kita masih boleh berkumpul bersama-sama dengan tujuan untuk datang memuji memuliakan nama Tuhan. Kita segera masuk ke dalam ibadah kita. Kita angkat pujian kita semusim berlalu. Haleluya, Yesus.
pembuka. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh tak terbatas kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Oleh karena kasih-Mu, seberapa kami yang ada, jemaat-Mu Tuhan, boleh ada di hadirat-Mu malam hari ini. Datang beribadah kepada Tuhan, memuji, memuliakan Tuhan, bahkan kami mendengarkan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih buat waktu yang ada, yang Engkau masih berikan kepada kami. Oleh sebab itu tolong kami Tuhan, oleh kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu, untuk mempergunakan waktu-waktu yang ada ini menjelang kedatangan-Mu pada kali yang kedua. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ibadah kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Dari pertama, pertengahan sampai selesainya ibadah ini, jadilah seturut mau dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi memuji, memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyerahkan ibadah kami malam hari ini kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, jemaat silakan duduk. Haleluya, kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita angkat pujian kita yang berkata, sungguh ku bangga Bapa. Lepas dari kasih-Mu.
Ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, bersangkakala berpuji, tepuk tangan puji Tuhan, Allah dianukan, Allah dianukan, Allah dianukan Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, bersangkakala berpuji, tepuk tangan puji Tuhan, Allah dianukan, Allah dianukan, Allah dianukan, tinggi Allah ditinggikan, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, dan sangkakala berpuji, tepuk tangan puji Tuhan, Allah dianukan, Allah dianukan, Allah dianukan tinggi. Haleluya. Silakan duduk. Kita masih mau memuji memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian kita. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku
saatnya saya akan memberikan kesempatan kepada tim paduan suara untuk mempersembahkan pujiannya. Waktu kami persilakan.
Haleluya. Tuhan Yesus memberkati persembahan pujian dari paduan suara wanita untuk persiapan Pesparawi. Biarlah tujuan dari persembahan pujian ini Tuhan Yesus memberikan yang terbaik. Kita akan segera masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita angkat pujian kita saat kita melihat jalan. Haleluya. Melihat jalanmu, sanggup tak
Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa di surga. Malam hari ini kesempatan yang indah Tuhan berikan bagi kami. Dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami dan siap untuk memberkati kami. Karena kami telah memuji meninggikan Engkau dan firman-Mu akan disampaikan. Roh Kudus-Mu menguasai setiap kehidupan kami, agar kebenaran firman-Mu yang kami akan baca, yang kami akan dengar, dapat meneguhkan iman kami. Kami memiliki pengharapan yang kokoh akan Engkau, bahwa Engkaulah Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Kami mengucap syukur. Segala gangguan dalam bentuk apapun yang akan mengganggu dan menghambat kami untuk mendengarkan firman-Mu, kami tolak, kami patahkan itu dalam nama Yesus. Roh Kudus-Mu menguasai hati kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami bersyukur dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan Bapak Ibu kekasih duduk. Kita bersyukur dan berterima kasih kalau malam hari ini kita boleh bersama-sama Anda, khususnya kekasih peserta paduan suara wanita yang mewakili Sulawesi Barat. Kalau malam hari ini dapat mempersembahkan pujian kepada Tuhan, itu semua hanya karena kemurahan Tuhan. Dan tidak ada yang dapat kita buat selain kita meninggikan Dia, kita menghormati Dia dengan pujian-pujian kita. Saya percaya Tuhan memberkati kekasih ibu-ibu yang sudah hadir. Bahkan saya berterima kasih sebagai gembala dan sidang jemaat yang ada di jemaat ini, mengucap syukur untuk kehadiran ibu-ibu kekasih, bahkan kehadiran kita semua malam hari ini untuk menikmati kehadiran Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan membaca kebenaran firman Allah. Kalau beberapa waktu lalu, khususnya hari Kamis, saya percaya semua orang Kristen di seluruh muka bumi memperingati hari bersejarah tentang kenaikan Yesus ke surga. Dan tentunya kita percaya bahwa Yesus naik ke surga adalah karya daripada Tuhan sendiri, di mana itu adalah merupakan K yang keempat yang sudah digenapi. K yang pertama yaitu kelahirannya di kandang domba di Bethlehem, dan yang kedua kematiannya melalui penderitaan. Dia mengalami kematian. Dan yang ketiga, yang ketiga yaitu tentang kebangkitannya. Kita percaya bahwa Yesus yang kita sembah bukan Allah yang mati. Dialah Yesus yang hidup dan bangkit dari antara orang mati. Yang keempat yang kita baru peringati hari Kamis yang lalu, yaitu kenaikannya kali yang kedua. Dan ada 5 yang harus digenapi di dalam Yesus. Pertama, kedua, ketiga, dan keempat sudah digenapi. Dan yang kelima merupakan satu kepastian yang kita yakini bersama, bahwa yang kelima yaitu kedatangannya pada kali yang kedua. Itu pasti terjadi. Kita yakin kekasih? Haleluya. Kita aminkan bahwa yang kelima yaitu kedatangan kali yang kedua pasti akan datang. Tuhan, segera kita membuka Alkitab kita. Kita akan baca kebenaran firman Allah yang ada kaitannya dengan hari kenaikan. Di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Namun kita baca terlebih dahulu ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat pertama sampai ayat yang kelima. Dan sebentar kita lanjut ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Kekasih yang membawa Alkitab atau dengan HP yang ada,
Silakan membukanya dan saya akan bacakan. Kalau Bapak Ibu tidak keberatan, saya persilakan kita sama-sama bangkit berdiri. Saya bacakan kebenaran firman Allah ini. Sebab Alkitab katakan, berbahagialah ia yang membacakan, mereka yang mendengar dan yang melakukan firman Allah. Bahagia ini bukan dari manusia, tetapi itu adalah ketetapan yang diberikan oleh Tuhan. Saya akan baca, kekasih simak dari Alkitab atau dari HP masing-masing. Demikian bunyi firman Tuhan. Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus. Ayat 2, sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ayat 3, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ayat 4, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Ayat 5, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Terima kasih, sampai di sini dulu pembacaan kita. Silakan kekasih duduk kembali di dalam ayat-ayat yang kita baca. Di situ surat ini, di tulisan ini atau kisah ini disampaikan kepada seorang yang ternama, yang dikenal baik, yaitu Theophilus. Theophilus artinya yang dikasihi Allah atau kekasih Allah. Nah, puji Tuhan, kita baca tadi bahwa surat ini ditulis oleh Dr. Lukas. Dikatakan bahwa dalam suratku yang pertama, tentunya yang pertama itu adalah Injil Lukas. Itu ditulis oleh Dr. Lukas sendiri. Dan surat susulan ini yaitu Kisah Para Rasul. Di dalam ayat-ayat yang kita telah baca, di situ perikopnya Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Roh Kudus dijanjikan. Haleluya. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, yaitu dalam Injil Lukas, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus. Dr. Lukas menulis, dia tidak karang-karang menurut pikirannya, tetapi dia tulis sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga dikatakan firman Allah, segala sesuatu yang ditulis itu adalah ilhaman daripada kuasa Roh Kudus. Dan untuk apa firman Allah itu ditulis? Untuk menjadi pengajaran, menjadi pelajaran bagi orang-orang yang hidup di akhir zaman ini. Khususnya bagi saya, bagi kita semua, firman Allah ditulis untuk kita baca. Firman Allah dibacakan untuk kita dengar. Dan tidak hanya itu, firman Allah disampaikan untuk kita lakukan dalam hidup kita. Dan tentunya Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, tidak ada Tuhan pada kita untuk melakukan semua yang disampaikan oleh Yesus. Dr. Lukas katakan bahwa semua yang diajarkan oleh Yesus, bahkan yang dikerjakan oleh Yesus,
selama hidupnya di dunia ini. Itu dia tulis di dalam bukunya, dan dia ingin untuk menyampaikannya kepada Theophilus yang tadi saya katakan dia seorang yang ternama, yang dikenal baik, sehingga apa yang diajarkan oleh Yesus Dr. Lukas ingin menyampaikan kepadanya, memberitahukan kepadanya supaya dia pun mengerti apa yang diajarkan oleh Yesus. Dan saya percaya tidak hanya pada Theophilus, tetapi bagi kita yang hidup, yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kebenaran ini menjadi bahagian kita. Firman Allah yang disampaikan, yang kita dengar itu dapat meneguh kita, memperbaiki kehidupan kita. Mungkin ada pelanggaran yang kita buat, tapi firman Allah itu di dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-16 di situ dikatakan, firman Allah itu hidup dan berkuasa. Ia mengubahkan seluruh kehidupan kita. Kalau kita salah, ditegur oleh firman Allah, kita melakukan dosa, itu pun diajar dan ditegur oleh firman Allah supaya kita dapat bertobat, kita tinggalkan yang namanya dosa, lalu kita berusaha untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Namun firman Allah katakan, bukan kuat dan bukan gagah, tidak ada kekuatan manusia pada kita, tetapi kita hanya percaya kepada Roh Kudus sebagai oknum yang ketiga yang dijanjikan itu, seperti dalam pembacaan kita bahwa Yesus menjanjikan ketika sebelum dia naik ke surga, pada suatu hari di dalam ayat yang ketiga dan ayat keempat, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Kekasih di dalam Tuhan, Yesus selama 40 hari setelah kebangkitannya dari antara orang mati, ia bukan hanya satu kali menampakkan diri kepada murid-murid, kepada rasul-rasul yang dipilihnya sesuai dengan pilihan Roh Kudus. Maka Yesus berulang kali menampakkan diri kepada mereka supaya mereka yakin, mereka percaya bahwa Yesus hidup. Sebab ada kepercayaan, ada anggapan, ada yang berkata bahwa dia tidak hidup, dia dicuri oleh murid-murid. Itu adalah berita yang menyesatkan. Tetapi sesungguhnya kita yakini bahwa Yesus yang saya sembah, Yesus yang kekasih sembah, yang kita sembah adalah Yesus yang telah mati karena dosa-dosa kita dan dibangkitkan untuk membenarkan kita dan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Sebab itu kekasih di dalam Tuhan, jangan menjadi cemas, jangan terharu, jangan gelisah dalam hidup kita. Di dalam Yohanes 14 ayat yang pertama sampai ayat ketiga, firman Allah katakan, jangan beri hatimu terharu. Mengapa kekasih di dalam Tuhan? Sebab ketika Yesus mau naik ke surga, murid-muridnya menjadi sedih, murid-muridnya menjadi susah. Karena apa? Mereka takut kepada serdadu-serdadu Romawi. Mereka takut, itulah sebabnya ketika Yesus menyampaikan bahwa dia akan pergi, mereka menjadi susah, menjadi gelisah. Namun firman Allah kata, Yesus katakan, jangan diberi hatimu terharu, percayalah kepadaku dan percaya kepada Bapa yang mengutus aku. Di dalam ayat yang keempat di situ dikatakan, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem,
dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Ada janji di dalam ayat yang keempat. Itulah sebabnya Yesus berkata kepada rasul-rasul yang telah dipilihnya, kepada murid-muridnya, jangan kamu tinggalkan Yerusalem, tetapi kamu akan tinggal di Yerusalem dan ada sesuatu yang akan diberikan kepadamu. Janji itu ya dan amin. Kalau Yesus berjanji tentu tidak berdusta. Kalau manusia berjanji kadang-kadang meleset, kadang-kala tidak ditepati. Itulah sebabnya dikatakan oleh firman Allah, lebih baik engkau tidak berjanji daripada berjanji dan tidak ditepati. Itu adalah dosa. Nah, Yesus ketika bersama-sama dengan murid-muridnya, pada satu kesempatan mereka duduk makan dalam suatu persekutuan yang indah. Betapa indah kalau orang yang bersaudara itu duduk diam dengan rukun, seperti yang kita adakan malam hari ini. Kita duduk diam dengan rukun, kita memuliakan Tuhan, kita mempersembahkan pujian hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada pesan kepada murid-murid waktu itu, bahwa Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Ada perintah, tidak boleh tinggalkan Yerusalem. Jangan tinggalkan Yerusalem, tetapi kamu tinggal di Yerusalem. Yesus tidak katakan kamu tunggu di situ sampai kamu dilengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, sampai Roh Kudus turun atas kamu dalam beberapa hari. Tidak ditentukan waktunya berapa hari. Namun murid-murid itu harus taat. Murid-murid harus dengar dan patuhi apa yang Yesus sampaikan. Sehingga kita baca di dalam firman Allah bahwa jangan tinggalkan Yerusalem. Bukankah Yerusalem adalah tempat beribadah? Yerusalem adalah tempat bersekutu dengan Tuhan, tempat kita dapat beribadah kepada Tuhan. Dan firman Allah Yesus katakan jangan tinggalkan Yerusalem. Tentu murid-murid atau rasul-rasul waktu itu tidak hanya ada, dikatakan oleh firman, mereka datang dari berbagai-bagai tempat. Nah, dikatakan jangan tinggalkan Yerusalem, tetapi kamu tunggu janji Bapa. Janji itu sudah disampaikan ketika dalam pelayanannya bersama-sama dengan Yesus. Murid-murid bersama dengan Yesus selama 3,5 tahun dalam pelayanan. Itu janji sudah disampaikan bahwa nanti Dia akan datang pada kali yang kedua. Dan tentunya Dia datang, Dia pergi. Itu logisnya bahwa Dia pergi. Dan ketika itulah kekasih di dalam Tuhan, Yesus katakan jangan tinggalkan Yerusalem, tetapi kamu tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripada. Janji itu Yesus sudah sampaikan. Dan ayat 5 di situ dikatakan, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Murid-murid rasul-rasul dilarang untuk tinggalkan Yerusalem, tetapi mereka harus menunggu janji itu di Yerusalem. Dan di dalam ayat 5, Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Tentunya kekasih di dalam Tuhan, kisah para rasul ini mungkin istilahnya lebih baik dikatakan kisah perbuatan Roh Kudus. Karena mulai dari pasal 1 Roh Kudus dijanjikan, di dalam pasal 2 Kudus yang dijanjikan itu turun, yang
sebagai hari Pentakosta. Dan tentunya dari kenaikan Yesus ke surga sampai hari Pentakosta ada berapa hari? Berapa hari setelah Yesus naik ke surga? Berapa hari Roh Kudus turun? 10 hari. Tapi Yesus katakan di sini, kamu tunggu 10 hari di Yerusalem. Jangan tinggalkan Yerusalem, tapi kamu tunggu di sana sampai kamu dilengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Jadi tidak ditentukan 10 hari, tetapi mereka harus sampai mereka dibaptis dengan Roh Kudus. Haleluya, sungguh luar biasa. Dan ketika di dalam kita baca selanjutnya itu di dalam ayat 6, Yesus terangkat maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ayat 7. Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Itu mengapa mereka harus tunggu di Yerusalem, menunggu sampai mereka dilengkapi dengan Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus. Sebab ayat 8 katakan, ketika Roh Kudus sudah memenuhi kamu, sudah melengkapi kamu, kamu dapat menjadi saksi bagiku, memiliki kuasa untuk bersaksi baik di Yerusalem, di Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Kekasih di dalam Tuhan, ada kuasa ketika seseorang penuh dengan Roh Kudus. Dan murid-murid telah mentaati perintah ini. Mereka tidak tinggalkan Yerusalem. Dan sementara mereka berkumpul, mereka memuji nama Tuhan. Tentu mereka itu berkumpul tidak menggosip satu dengan yang lain, tidak. Tetapi mereka memuji-muji nama Tuhan. Mereka bersuka cita. Sebab apa? Yesus yang pergi itu satu kali dia akan datang. Ada pujian saya waktu masih sekolah minggu, satu kali akan ada hari Senin buat saya. Seperti Tuhan sudah janji, dia pastilah balik. Kekasih di dalam Tuhan, saya katakan tadi, kalau Yesus janji dia datang kali yang kedua, dia datang kembali, itu pasti. Namun kita tidak tahu kapan waktunya. Tidak ada manusia yang tahu kapan waktunya Yesus datang. Namun yang penting menjalani hidup ini, di dalam kita menantikan kedatangan kali yang kedua, kita perlu kuasa Roh Kudus. Kita perlu Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, supaya kita ada kuasa, ada kekuatan. Bukan kuasa untuk memerintah, tidak, tapi kita memiliki kuasa untuk bersaksi. Tuhan berikan kita kuasa dapat menjadi saksi. Bukan hanya berdiri di podium ini dikatakan bersaksi, tetapi lewat kehidupan kita, lewat tingkah laku kita. Firman Allah katakan kita adalah bagaikan surat-surat Kristus yang terbaca. Di mana kita berjalan, orang dapat baca keadaan hidup kita. Karena kita menjadi surat yang terbuka, yang dapat dibaca oleh sekalian orang. Sebab itu kekasih di dalam Tuhan, biarlah tampilkan Yesus di dalam hidupmu, bahwa kita adalah murid-murid Yesus. Bagaimana kita dapat menampilkan bahwa kita adalah murid-murid Yesus? Dengan mentaati firman Allah. Dikatakan oleh firman Allah, kamu adalah sahabat-sahabatku jikalau kamu melakukan apa kehendak Tuhan, melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Dan tentunya yang diperintahkan oleh Yesus
bukan disuruh pergi mencuri, tidak. Bukan disuruh melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum, tetapi Yesus menyuruh untuk saling mengasihi satu dengan yang lain, saling peduli satu dengan yang lain. Itulah sebabnya kekasih di dalam Tuhan, tidak ada alasan bagi kita sebagai orang yang sudah percaya untuk hidup di dalam dosa. Karena kalau kita hidup di dalam dosa bertentangan dengan firman Allah, kelakuan hidup kita tidak senonoh, tidak cocok dengan firman Allah, orang lain akan katakan, wah, masa begitu? Tentunya tidak menjadi berkat. Tetapi kalau hidup kita sesuai dengan firman Allah, hidup kita dapat menjadi berkat. Kita berjalan, orang senang dengan kita. Kita bertindak sesuai dengan firman Allah. Namun kekasih, apa yang akan membuat kita memiliki kuasa, yaitulah Roh Kudus. Itulah sebabnya Yesus katakan kepada murid-muridnya, kepada rasul-rasul waktu itu, jangan kamu tinggalkan Yerusalem, tetapi kamu tunggu di Yerusalem sedikit hari lagi. Saya katakan tadi, ketika Yesus naik ke surga, 10 hari kemudian Roh Kudus dicurahkan bagi mereka yang teguh di dalam doa, dalam persekutuan yang ada waktu itu di Yerusalem. Murid-murid yang tekun, mereka menerima kuasa. Di dalam pasal 2 Roh Kudus dicurahkan. Dan ketika mereka penuh dengan Roh Kudus, orang lain terheran-heran. Mereka yang ada di sekitar, wah, mereka menuduh bahwa itu rasul-rasul, itu murid-murid sudah mabuk. Masa mereka berkata-kata yang kita tidak tahu? Wah, itu anggapan mereka. Tetapi seorang yang penuh dengan Roh Kudus, yang semula dia menyangkal Yesus. Ketika Yesus ditangkap, dia lihat jauh-jauh apa yang akan terjadi dengan Yesus. Tetapi justru ketika dia sudah penuh dengan Roh Kudus, dia tidak takut lagi. Dan dia berkata kepada orang banyak yang menyangka bahwa mereka itu mabuk oleh anggur. Petrus berkata, hai saudara-saudara, hari ini, jam ini baru jam 9. Dan mereka ini tidak mabuk seperti yang kamu sangkakan, tetapi mereka penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus memenuhi mereka. Ada sukacita, ada damai sejahtera yang mereka alami, sehingga orang-orang yang ada di sekitar situ dapat menyaksikan dan melihat bahwa sungguh Allah bekerja dengan dahsyat. Ketika kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, tentu kita mempunyai hidup yang lain, bukan kelainannya. Kalau kelainan itu ya bicara sendiri. Tetapi kalau penuh dengan Roh Kudus, kita jadi lain. Tidak sama dengan mereka yang tidak percaya kepada Yesus. Tidak sama dengan orang-orang yang tidak bertobat. Firman Allah katakan di dalam Roma, 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Mereka yang hidup di dalam Kristus, mereka itu hidup yang telah dibaharui. Mereka adalah kejadian yang baru, yang lama, perkara yang lama. Yang lama itu apa? Dosa, persinahan, pencurian, kemabukan, dan berbagai kejahatan. Itu sudah lalu. Ketika seorang percaya kepada Yesus, semua itu berlalu. Dan mereka dibaharui. Firman Allah dibaharui, bukan muka yang dibaharui, tetapi perilaku, perbuatan kita dibaharui oleh kuasa firman Allah. Itulah sebabnya betapa pentingnya kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kita akan buka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal 24
ayat yang ke-49. Injil Lukas pasal 4 ayat yang ke-49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan di tempat tinggi. Sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Itu terjemahan lama. Nah, kekasih di dalam Tuhan dan murid-murid yang telah mendengarkan perintah itu dan mentaati perintah itu, sungguh mereka dipenuhkan oleh kuasa. Kita lihat tadi bagaimana Petrus ketika belum penuh dengan Roh Kudus, baru Yesus ditangkap, dia sudah lihat dari jauh-jauh, dia sudah seperti sembunyi-sembunyi. Karena apa? Takut. Mengapa takut? Karena tidak ada kuasa di dalamnya. Tetapi setelah ia dengan Roh Kudus, maka dia berdiri. Dalam pasal 3 Kisah Rasul ada mujizat yang pertama. Mujizat yang pertama yang dikerjakan oleh Yesus, anggur berubah menjadi air, berubah menjadi anggur. Tetapi mujizat pertama setelah Roh Allah bekerja, setelah Roh Kudus dicurahkan, mujizat pertama terjadi, yaitu orang lumpuh yang lumpuh dari awal sejak lahir. Alkitab katakan, firman Allah katakan, itu berjalan sehingga semua tercengang. Mereka kagum melihat apa yang dilakukan oleh Yesus. Ketika Petrus dan Yohanes naik untuk berdoa ke bait Allah, orang lumpuh ini selalu dibawa, dikasih duduk di pintu. Dengan maksud apa? Meminta-minta. Setiap kali orang masuk di dalam bait Allah, yang berkemurahan, dia kasihkan sesuatu. Karena dia lumpuh, dia tidak bisa kerja. Dia hanya mengharapkan bantuan dan pertolongan orang lain. Tetapi kekasih di dalam Tuhan, ketika Petrus dan Yohanes masuk, gilirannya Petrus dan Yohanes masuk, dia pun mengulurkan tangannya. Kalau di Makassar, pala-pala doang minta kasih. Namun kekasih di dalam, apa yang Petrus dan Yohanes katakan, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang ada padaku, di dalam nama Yesus bangkit dan berdiri. Seketika itu kekasih di dalam Tuhan, orang lumpuh ini seketika itu berdiri. Tidak lama dia berdiri. Karena apa? Kuasa yang ada dimiliki oleh Petrus dan Yohanes. Begitulah dalam hidup kita, kuasa ini bukan hanya kepada rasul-rasul atau murid-murid gereja yang mula-mula, tetapi kuasa ini belum berubah. Firman Allah itu tetap hidup dan berkuasa. Kuasa ini diberikan bagi setiap orang yang percaya. Dan dikatakan dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, kamu akan beroleh kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Itu syaratnya, ada kuasa. Kuasa untuk bersaksi, kuasa untuk memberitakan nama Yesus yang tersalib, memberitakan bahwa Yesus itu hidup. Dikatakan bahwa mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Kekasih di dalam Tuhan, apa itu mulai dari Yerusalem? Yaitu di dalam rumah tangga kita menjadi saksi. Kita dapat menjadi saksi, menjadi teladan bagi anak-anak kita. Kemudian Samaria, Yudea di sekitar kita, Samaria di tetangga-tetangga kita, dan sampai ke ujung bumi. Tentu kita akan berkata, mana bisa kita sampai ke ujung bumi. Tetapi dimanapun firman Allah ini disampaikan, berita tentang kematian dan kebangkitan dan pencurahan Roh Kudus itu disampaikan.
Firman Allah katakan bahwa itu suatu pertanda untuk Yesus datang kali yang kedua. Kalau Injil ini, firman Allah ini sudah didengar oleh seluruh umat manusia, sudah diberitakan sampai di pelosok-pelosok. Dan kita bersyukur kepada Tuhan, ada hamba-hamba Tuhan yang rela untuk memberitakan firman Allah sampai di pelosok-pelosok yang tidak dapat dijangkau dengan kendaraan. Untuk apa? Menyampaikan berita kesukaan, menyampaikan firman Allah agar setiap lidah dapat mengaku Yesus adalah Tuhan, dan setiap bertelut menyembah, mengakui bahwa hanya Yesus yang layak disembah. Sebab itu kekasih di dalam Tuhan, di dalam ayat-ayat selanjutnya dari pembacaan kita tadi, bahwa ketika Yesus terangkat ke surga, dikatakan bahwa murid-muridnya, di dalam saya baca ayat yang ke-9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dan dari pandangan mereka. 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dengan dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia pergi." Haleluya. Orang-orang Galilea ditegur, "Hai kamu orang-orang Galilea." Ketika sudah melihat Yesus naik, mereka menatap ke langit sampai tidak terlihat lagi. 2 malaikat berkata, "Hai kamu orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri di situ menatap ke langit? Adapun Yesus yang dinaikkan itu, begitu juga ia akan datang kembali." Haleluya. Tentu ia datang kembali kedua kali, tidak membawa keselamatan lagi. Sudah lewat. Yang dibawa penghukuman mereka yang tidak percaya. Itulah sebabnya kita berbahagia, kita percaya kepada Yesus, bukan karena kita baik, kita tidak lebih baik dengan orang yang lain yang sampai saat ini belum percaya, tapi kita sama-sama dikasihi oleh Tuhan. Itulah sebabnya kita berdoa bagi mereka, supaya mereka pun dicelikkan mata hatinya untuk dapat percaya bahwa hanya Yesuslah satu-satunya juru selamat. Petrus berkata kepada orang lumpuh bahwa emas dan perak kami tidak punya, tetapi apa yang ada padaku, apa yang dimiliki oleh Petrus dan Yohanes, yaitu nama Yesus yang penuh dengan kuasa, yang melebihi emas. Itulah harta yang terindah, yaitu nama Yesus diberikan kepada orang lumpuh ini, bahwa di dalam nama Yesus berdiri. Dan saat itu orang lumpuh itu berdiri. Haleluya, mujizat yang luar biasa, sehingga orang terkagum-kagum. Wah, dari mana dapat kuasa yang begitu? Ini orang lumpuh dikenal dari sejak lahir, dia luluh minta-minta di pintu Bait El-Ok. Tetapi setelah didoakan oleh Petrus, setelah nama Yesus itu disebut atas hidupnya, dia ubahkan dari lumpuh menjadi berjalan. Haleluya. Kita tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sungguh Yesus tidak berubah. Di dalam Ibrani 13 ke-8 di situ dikatakan, adapun Yesus Kristus tidak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia tidak berubah, kuasanya tidak berubah. Kita yakini kuasa ini
bahwa kuasa Yesus tidak berubah. Kendati pun ada yang beranggapan, wah, pencurahan Roh Kudus itu sudah lewat. Tetapi bagi kita yang percaya, hanya Roh Kudus yang dapat memampukan kita untuk tinggal berdiri dengan teguh di dalam iman sampai Yesus datang kali yang kedua. Adapun Yesus yang dinaikkan itu yang kamu lihat naik ke surga, begitulah juga akan datang kali yang kedua, mengangkat orang-orang yang percaya, mengangkat orang-orang yang setia melakukan kehendaknya. Sebab itu kita minta Roh Kudus untuk memenuhi kita dan kita dapat menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Tidak sekedar menjadi pendengar setia, tetapi kita oleh pimpinan dan kekuatan Roh Kudus kita dapat mampu menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Tuhan memberkati kita dengan kebenaran firman Allah malam hari ini, karena Roh Kudus akan menolong kita, menguatkan dan meneguhkan hati kita, meyakini bahwa tidak percuma saya percaya kepada Yesus. Kita bangga menjadi miliknya, kita bangga menjadi anak-anaknya. Sebab apa? Kita diberi kuasa, ada kemenangan, ada sukacita di dalam kehidupan kita. Kendati pun mungkin pandangan orang lain, wah, bahasa Inggrisnya ya, bahasa asingnya apa, duka ya lana pemasanan to susi bangerito utang bangerindakan deh. Bagaimana Lios? Tetapi mereka tidak tahu ada di dalam hati kita, ada Yesus yang hidup di dalam kita, memberi kita sukacita. Di firman Allah katakan bahwa adapun kerajaan yang Allah itu bukan soal makan dan minum, tetapi adalah sukacita, damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Itu saudara dapat baca di dalam Roma pasal 14 ayat yang ke-17. Kerajaan Allah itu bukan soal makan dan minum, tetapi adalah kebenaran, sukacita di dalam Roh Kudus. Dan kebenaran itu tentu adalah firman Allah. Tuhan memberkati kita. Saya persilakan kekasih, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan itu satu pujian untuk menolong kita, karena hanya Roh Kudus yang akan menolong, menguatkan kita untuk dapat menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Kita nyanyikan pujian, peganglah tanganku Roh Kudus. Kita sebagai manusia yang lemah, tetapi ketika Roh Kudus turun atas hidup kita menjadi kuat. Kita bukan menjadi orang yang lemah, tetapi kuat karena Yesus yang memberi kekuatan bagi kita. Haleluya. jejaknya Tuhan firman Allah dengan sesungguhnya. Tapi kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, itu yang akan memampukan kita, memberikan kita kemampuan, kekuatan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Kita nyanyikan ini pujian, kita yakini bahwa kita orang yang lemah dan kita membutuhkan satu kekuatan, dan kekuatan itu bukan dari makanan dan minuman, tapi kekuatan itu dari firman Allah. Haleluya.
menjadi pengakuan kami Bapa. Dalam langkah-langkah kehidupan kami tidak mampu berjalan sendiri. Oleh sebab itu Bapa, kami butuh Roh Kudus-Mu untuk menguatkan kami. Kami butuh Roh Kudus-Mu untuk menuntun setiap langkah-langkah kehidupan kami. Karena tanpa Roh Kudus-Mu yang mengingatkan kami, tanpa Roh Kudus-Mu yang menegur kehidupan kami, niscaya kami akan tenggelam. Niscaya kami akan berjalan dalam keadaan yang kami tidak tahu ini benar, ini salah. Oleh sebab itu kami bersyukur buat firman Tuhan yang datang pada malam hari ini. Supaya kami tidak takut, karena ada Roh Kudus yang senantiasa menolong kami, yang sudah dijanjikan. Dan biarlah Roh Kudus-Mu terus hidup dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami tahu Tuhan, kami tidak sendiri, tetapi ada Roh Kudus yang senantiasa menjadi penolong, menjadi penghibur dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak buat kebaikan-Mu. Berkati Ibu Gembala yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami pada malam hari ini. Urapan yang daripada Tuhan, marifat yang daripada Tuhan turun dalam pelayanan Ibu Gembala di tempat ini. Sehingga semakin hari semakin menjadi berkat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan, baik yang hadir di tempat ini maupun yang live streaming, semuanya kami yakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan melanjutkan ibadah kami dengan membawa korban persembahan kami. Berkati persembahan kami, dan kami yakin tidak menjadi kekurangan tetapi menjadi berkat bagi kami dan juga menjadi berkat bagi pelayanan di tempat ini. Terpujilah Tuhan Yesus yang baik. Kami akan melanjutkan ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, dan saatnya kita akan membawa persembahan kita. Dan kami umumkan bahwa yang tangguh yang warna merah kita peruntukkan persembahan kasih untuk paduan suara wanita. Mari kita angkat pujian kita. Berilah yang baik.
memberkati persembahan kita. Dan saatnya kita akan mendengarkan jadwal kita sepekan. Haleluya. Salam Haleluya. Salam sejahtera untuk kita semua. Inilah Warta Jemaat Gereja Pantai Kosta di Indonesia, Jemaat Bukit Hermon, Mamuju. Selamat datang dan selamat beribadah kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Jadwal kegiatan kita selama sepekan. Hari Senin sampai hari Sabtu pukul 6:30 malam persekutuan doa. Hari Sabtu pukul 3 sore latihan ibadah raya pertama. Dan pukul 4 sore latihan ibadah raya kedua. Hari Minggu pukul 6:30 pagi ibadah raya pertama dan pukul 6:30 malam ibadah raya kedua. Inilah jadwal pelayan ibadah raya pertama. Pemimpin pujian Saudari Desi Kailem. Musik oleh tim musik. Singers Bapak Daniel Siahaan dan Ibu Vera Sihombing. Rebana, Ain, Angel, dan Tere. Multimedia, tim multimedia. Kolektan Ibu Mariones dan Ibu Mercy David. Aser, Bapak dan Ibu Justinus Yetma. Jadwal pelayan ibadah raya kedua. Pemimpin pujian Ibu Hernita Isme. Musik oleh tim musik. Singers Hamba Tuhan George dan Ibu Yohana Medi. Rebana, Vena, Fani, dan Vanessa. Multimedia, tim multimedia. Kolektan Ibu Magdalena Herman dan Ibu Yeni Sitimiam. Aser, Bapak dan Ibu Petrus. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dibuatnya berhasil apa yang kau rancangkan. Tuhan Yesus memberkati. Dan ingat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Bawalah pulang warta jemaat yang telah dibagikan. Kiranya menjadi berkat bagi Anda dan keluarga Anda. Demikian warta jemaat minggu ini. Semoga Tuhan menolong kita untuk tetap menjadi jemaat yang kokoh, bertumbuh, terang, dan mulia. Tuhan Yesus mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri, kita angkat pujian kita, peganglah tanganku Roh Kudus.
di Sulbar yang telah hadir malam hari ini mempersembahkan pujiannya. Saya khususnya bagi Ibu Kekasih yang melatih memang tidak gampang. Namun kita dengarkan hasilnya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Dan selanjutnya ketika mereka tampil, Tuhanlah yang dipermuliakan. Dan selama setiap kekasih-kekasih yang hadir malam hari ini, sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat kehadiran kita. Tuhan memberkati kita. Bawalah diriku, haleluya. Biarlah ibadah yang kami telah laksanakan malam hari ini, kendati pun ada kekurangan, tapi Tuhan ampuni semua itu. Sempurnakan ibadah kami. Diberkati setiap umat-Mu yang telah hadir malam hari ini. Bagi yang hadir di sini, bahkan yang mengikuti ibadah ini di rumah mereka, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Bersama-sama kami berdoa buat kegiatan paduan suara wanita. Kami mohon pimpinan-Mu. Biarlah kiranya Tuhan memberkati suara-suara mereka, bahkan semua yang akan mengikuti Pesparawi ini di Jogja. Tuhan berikan kekuatan bagi mereka. Mereka sehat kuat, bahkan pakai suara-suara mereka untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dana yang diperlukan Tuhan cukupkan demi anugerah dan kasih sayang yang berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami akhiri ibadah ini. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna bagi kami. Bahkan dalam perjalanan umat-Mu menyertai, bahkan sepanjang malam ini Tuhan menjadi penunggu Israel yang tidak pernah mengantuk dan menjagai kami. Kami dapat beristirahat dengan tenang. Besok pagi bangun dengan tubuh sehat kuat. Kami dapat menghormati Tuhan dengan mempersembahkan pujian syukur kami kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Kekasihku di dalam Tuhan, pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan pertolongan di dalam kuat kuasa Roh Kudus akan menyertai kita terus sampai hari Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Kami akhiri ibadah yang berbahagia ini dengan ucapan syukur kepada Tuhan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya.